Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin ta'aruf ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nama saya Randy Saputra. Sebetulnya berketetapan tinggal akad mukim di Balikpapan, Kalimantan Timur, tapi banyak beraktivitas di Bandung ya. Saya dari 2019 dari November 2019 di entitas dakwah membangun bersama istri entitas namanya Berkah Box. Jadi Berkah Box itu gerakan menyediakan makan untuk masjid-masjid. Alhamdulillah konsepnya memang funding donasi begitu 10 ribuan, dan kemudian istri juga bangun balai saji. Total sudah kurang lebih 1 juta nasi box ya yang didistribusikan di relatif 3 kota besar ya, yang jadi aktivitasnya itu di Jogja, Balikpapan, dan Makassar. Ya, di Jogja, Balikpapan, dan Makassar. Nah, setelah itu berjalan sering waktu, alhamdulillah 2021 membangun masjid Berkah Box di Balikpapan, dan masjid yang ngasih makan 3 kali sehari. Lalu kemudian banyak berbagai macam program ya. Nilai tasarruf atau nilai pelayanannya itu hampir 400 sampai 450 jutaan per bulan spending itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, Karangjoang. Lalu kemudian Ramadan ini saya memisahkan diri dari istri entitasnya. Saya kemudian membangun lagi yang bersama sahabat saya di Bandung dengan nama entitas Dewa Eka Prayoga Foundation, DEP Foundation. Jadi yang Berkah Box dan balai saji sudah full dengan istri. Nah, ini yang kemudian pada kesempatan pagi ini juga sebagai entitas yang melaksanakan safari dakwah ini namanya DEP Foundation. Apa itu DEP Foundation Bapak Ibu? Yang nanti akan relate sama apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jadi saya punya teman pengusaha, Kang Dewa. Kang Dewa itu punya 60 brand ya, karena dia pengusaha digital marketing, itu punya 60 merek bisnis gitu. Dan akhirnya sebulannya itu kurang lebih 1 miliar lebih income, itu yang tarikan dividen ya di muka ya. Jadi dia sistemnya per bulan bagi hasil, ada yang per 3 bulan bagi hasil, itu satu miliaran. Nah, 1 bulannya beliau itu di tahun ini rata-rata menyedekahkan setengah dari income-nya. Jadi konsep beliau tuh kalau ada hasil 50% disedekahkan, 30% diinvestasikan, 15% ditabung, hidup cuma 5% saja, itu dia. Nah, Ramadan itu dia ngobrol sama saya, Ren, ini saya ada budget 500 juta sebulan, antum ada ide apa? Selama ini saya tebar-tebar aja, saya kirim ke sini, saya kirim ke sini, saya kirim ke sini. Saya bilang harus kita jadikan entitas filantropi dakwah yang profesional, saya bilang kayak gitu, supaya kemudian bagi-baginya itu nggak sporadis, ada programnya, ada yang kita bisa bangun. Alhamdulillah Ramadan launching DP Foundation, tapi kemudian karena saya lama di filantropi Bapak Ibu, lalu kemudian karena saya lama di filantropi dakwah, saya bilang jangan sampai foundation ini cuma ngurusin uang antum aja, boleh nggak kita buka ke publik, artinya kita buka donasi ke publik. Nah, menarik setelah ngobrol, oke, kita buka komunitas donatur, tapi kita coba sesuatu yang berbeda. Memang rada berani Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kami bentuk namanya Muhsinin Club. Jadi Muhsinin Club ini adalah komunitas pengusaha muslim yang komitmen donasi 10 juta per bulan. Nah, pertama itu lucu juga, nggak ada yang mau gabung ya, 3 orang, 4 orang. Alhamdulillah berjalan 5 bulan, dari 3 orang join, pekan berikutnya 15 orang, bulan berikutnya 30, bulan berikutnya terus. Per hari ini saya bicara, per tadi malam rekapitulasinya sudah 90 member di seluruh Indonesia. Jawa Timur ini ada 9 anggota, di padat kami di Jawa Barat, Jabodetabek, dan selama 5 bulan ini berhasil menghimpun dana umat
untuk kemudian dikontribusikan lagi ke umat itu kurang lebih 7 miliar lebih ya Bapak, sudah mau sampai 8 miliar. Nah, salah satu program yang sekarang lagi bergulir itu mengumrohkan hufaz ya, mengumrohkan hufaz mutkin yang hafal Quran yang mutkinun, dia kemudian melekat itu diumrohkan. Alhamdulillah 24 Oktober ini berangkat 42 hufaz dan berbagai macam program terutama di Kota Bandung ya yang kemudian padat. Nah, apa hubungannya dengan hari ini Bapak Ibu sekalian? Pagi hari ini saya berbicara kenapa kok konsepnya itu lucu gitu. Maksudnya konsepnya itu kenapa harus dipersyaratkan 10 juta. Ini kadang-kadang ketika ada yang tahu programnya minimal donasi 10 juta lalu kemudian mempertautkannya dengan syariat. Nabi nggak pernah mensyaratkan sedekah gitu Pak. Nabi nggak pernah mensyaratkan sedekah. Nah, memang ini bukan perkara syariat, ini perkara mekanisme umum saja, klub. Tapi kemudian ada semangat di sini yaitu tentang wealth distribution, yaitu tentang bagaimana kekayaan itu kemudian harus didistribusikan dan kenapa kemudian kami memilih segmen ya untuk donasi ini kita pilih memang segmen atas itu. Nah, ini yang kemudian pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi di jamaah sekalian. Kenapa? Karena hasil riset kami di 5 bulan ini menurut hemat kami bahwa Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini bisa dicoba di berbagai masjid. Jadi sekali lagi ini bisa dicoba di berbagai masjid. Mencari segmen tertentu ya, lalu kemudian membangun ekosistemnya dan kemudian merawat ekosistem khusus itu sebagai supporter pendana kegiatan dakwah. Ini bisa dilakukan gitu Bapak Ibu. Makanya ini yang kemudian kita ingin berbagi pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin masuk pada topiknya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemakmuran, ya, kita berbicara tentang kemakmuran Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya nggak bisa berbicara tentang besaran ekonominya saja. Misalnya besaran ekonomi yang menjadi indeks ukuran di negeri ini adalah GDP, Gross Domestic Product. Bagaimana sebuah kawasan wilayah negara, sebuah kawasan negara ya, sebuah entitas negara beserta penduduknya itu bisa memproduksi barang dan jasa baik domestiknya maupun entitas luar negeri yang ada di dalamnya. Makanya kita sebutnya bruto. Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ini kekuatan ekonominya 1 triliun dolar. Dia termasuk G20 ya, termasuk 10 kekuatan besar dunia karena memang kekuatan ekonominya 1 T dolar itu sekarang itu sekitar 15.000 triliun. Ya, batu baranya, sawitnya, pariwisatanya, ada teknologinya, ada bahan olahannya itu sekitar 14.000 triliun. Tapi permasalahannya kenapa kemudian kesejahteraan itu tidak begitu bisa kita rasakan? Karena ini masalah nilai pembagi Pak. Masalah nilai pembagi. Rakyat kita ini banyak, 273 juta. Jadi ketika 14.000 triliun itu dibagi dengan 273 juta, dia tuh nggak begitu pengaruh. Bapak Ibu bisa bayangkan, Dubai ya, yang sebetulnya kita sebut negaranya namanya Uni UEA ya, UAE, ada yang bilang UAE, Uni Arab Emirat. Jadi bersatunya 7 emir. Ada Abu Dhabi, ada kemudian Ras Halaima, ada Dubai ya, Abu Dhabi, Dubai, Ras Halaima, dia ada 7 emir itu bersatu. Populasi Emirati yang orang UAE yang betul-betul darah UAE itu ya, origin, itu cuma 3 juta orang Pak. Ditambah Indianya, Pakistannya, Bangalinya, itu saya waktu aktivitas di Dubai itu 7 juta aja. Waktu saya ke Qatar itu lebih dahsyat lagi. Qatari itu cuma 300.000, 400.000. Ditambah Indianya, Bangalinya, jadi memang negara Timur Tengah ini dia bergerak pakai ekspatriat, maksudnya SDM luar negeri ya, tukang taksinya ya Banggali itu
paling cuma sampai 1 juta, 1.200.000. Nah, bayangkan gas alamnya, ya, dia nggak sampai $1 triliun, paling sekian ratus miliar dolar, tapi kemudian dibagi 1 juta, tapi kemudian dibagi 7 juta, dibagi 3 juta, makanya kesejahteraannya luar biasa karena nilai pembaginya penduduknya memang sedikit, sama kayak Malaysia. Malaysia ini cuma 20 sekian juta aja, Pak. Itu nggak lebih banyak daripada Jawa Barat, ya. Jawa Barat itu 42 juta, apalagi kita bicara Jawa Timur 40 sekian kabupaten. Jadi sehingga ketika kita berbicara kesejahteraan ada 2 ukurannya, besarannya dan juga sebarannya. Saya ulangi sekali lagi, besarannya dan juga sebarannya, distribusinya. Ya, bagaimana kemudian uang ini mengalir. Ini yang kemudian rame-rame dibicarakan juga oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, tentang resesi 2023 yang beliau mengatakan 2023 gelap karena terkait sama sebarannya ini, ya. Karena kesejahteraan itu bukan tentang berapa uang yang kemudian berhasil ada atau berapa zes ekonominya, tapi dia muter atau enggak. Nah, ini kan setelah Rusia Ukraina ini krisis geopolitik yang enggak selesai, yang awalnya kemudian Rusia ini menyuplai gas, Bapak Ibu sekalian. Ini kawan-kawan saya ada di Jerman dan di UK. Dua negara ini, ada 1-2 kawan saya, nggak banyak karena saya kuliahnya alhamdulillah di ITB teknik perminyakan. Lalu kemudian beberapa ada yang beraktivitas di UK, di Norway, Nordic, sama beberapa teman-teman yang kemudian aktivitinya di Jerman, bahkan jadi profesional. Itu sekarang Bapak Ibu sekalian, percaya nggak percaya, itu bakar kayu, Pak, untuk menghangatkan ruangan. Ini udah mau winter, ini Oktober. Jadi di belahan Eropa, di belahan dunia utara ini udah mau musim dingin ini. Energi mahal karena biasanya mereka dapat gas dari Rusia, mereka sekarang blok itu gas itu. Karena kalau terima gas terus mereka feeding uang ke Rusia, maka dia stop. Begitu dia stop, dia butuh pasokan energi lain. Makanya batu bara Indonesia itu naik $300, Pak. Saya orang Kalimantan Timur. Batu bara itu pernah $60, pernah $40. Saya ngisi training di PAMA. PAMA itu grupnya Astra untuk ngeruk batu bara. 8 jam melak, ya, dari Balikpapan tuh 8 jam lagi masuk hutan. Itu batu bara pernah $20, Pak, per metric ton. Hari ini 300-400, imagine. Jadi sekarang batu bara nanjak luar biasa. Kenapa mahal? Karena Eropa ini lagi ngambil komoditas lewat southbound. Southbound ini daerah negeri di daerah selatan. Dia paksa walaupun mahal dia mesti ambil. What happened, Bapak Ibu sekalian? Ternyata ini mempengaruhi HPP, produksi. Ketika energinya mahal, produksinya mahal, terjadi inflasi. Amerika udah inflasi, Eropa udah inflasi. Nah sekarang banyak layoff Amerika Eropa ini, uang akhirnya seret. Dan beberapa orang-orang kaya di Indonesia ini karena mereka circle-nya juga terbatas, sepakat menahan laju uang. Nah, inti yang saya bicarakan hari ini Bapak Ibu sekalian adalah kesejahteraan itu bukan tentang ukuran ekonominya saja, tapi bagaimana kesejahteraan itu juga tentang bagaimana uang itu mengalir. Nah, makanya ketika uang itu nggak mengalir, orang tidak belanja, ini ekonomi nggak berputar. Yang kita rasakan di COVID kan begitu, bukan uangnya nggak ada, tapi orangnya nggak berputar, semuanya diam di rumah. Gitu. Begitu semuanya diam di rumah, bandara stop, ya, penerbangan stop, artinya belanja aftur stop, belanja catering stop, kuli panggul troli itu stop, warung-warung juga stop karena nggak ada people mobile, mobilisasi manusianya, mobility manusianya rendah, ya, konsumsi stop. Nah itu gila-gilaan waktu COVID, apalagi yang awal-awal itu luar biasa. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian menjadi fokus bagaimana Islam menjawab ini. Narasi berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang distribusi adalah riset kami tentang bagaimana uang beredar di Indonesia. Ini datanya resmi Bapak Ibu, saya ada nulis di Facebook saya, judulnya tentang sebaran. Ini saya ambil datanya dari lembaga negara,
walaupun datanya tahun 2020 ya, dari Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini apa Bapak Ibu? LPS adalah lembaga negara yang lahir pasca 98. Saya lahir 86, 98 tuh saya ingat banget 56 SD saya usianya. Yang waktu itu likuidasi perbankan Pak, masih ingat ya Pak ya? Kayaknya di sini wajah-wajahnya senior. 98 ada yang uangnya kekunci di mana, bank likuidasi, nggak bisa keambil. Maka negara bikin lembaga penjamin simpanan yang punya simpanan sampai 2 miliar dijamin sama negara, kalau ada apa-apa nggak diganti. Ya. Kalau misalnya dia saving tabungan biasa atau kemudian deposito baik yang on call maupun yang tempo, ini dijamin sama negara sama beberapa fitur yang lain ya. Kecuali ada beberapa yang reksadana dan seterusnya, kalau nggak salah nggak diproteksi. Tapi setahu saya negara menjamin itu, namanya LPS. Di data lembaga penjamin simpanan ini, satu Indonesia ini Bapak Ibu, satu Indonesia ini, populasi rekeningnya itu ada 303 juta. Jadi populasi rekening itu 303 juta rekening, account. Nah ini tentu bukan seluruh orang Indonesia punya rekening, karena di antara Bapak Ibu juga banyak yang rekening sampai 5 kan. Ada punya BCA, Mandiri, Bank Syariah Indonesia, gitu ya, BRI. Jadi total nih 303 juta. Uang yang tersimpan terdata beredar itu 5.900 triliun, Pak. Tepatnya 5.928 T. Se-Indonesia ini, Pak. Segitu doang berputar. Berbeda tadi 14.000 triliun, walau itu besaran ekonominya udah sama dihitung produksi emasnya apa segala macam, itu segitu 14.000 triliun. Produk ya. Sales, penjualan produk dan jasa satu negara itu yang terdata 14.000 triliun GDP. Tapi kalau bicara uangnya, cashnya, artinya kalau di sini berbicara profit loss statement, kalau dalam bisnis PL statement, laporan laba rugi sales. Kalau di sini berbicara arus cash statement. Cash statement kita tuh 5.928 triliun. Yang menarik Pak, yang saya baca itu bergetar juga hati saya. Dibagi sama lembaga penjamin simpanan itu klasifikasi berdasarkan saldo. Yang saldonya di bawah, yang saldonya 0 sampai 100 juta, 100 sampai 200 juta, 200 sampai 500 juta, 500 sampai 1 miliar, 1 miliar sampai 2 miliar, 2 miliar sampai 5 miliar, dan di atas 5 miliar. Itu ada data resminya, saya post di Facebook, saya print screen. Itu PDF 13 halaman. Ya, 13 halaman data resmi yang dikeluarkan negara. Yang 0 sampai 100 juta Pak, itu populasinya 297 juta rekening. Dan uang yang beredar di situ hanya 860 triliun. Saya ulang sekali lagi. Dari 5.928 itu, uang yang beredar di berapa? Di 297 juta rekening. Itu cuma 800 triliun, Pak. Saya rasa kita semua di situ ya, sebagiannya. Yang saldonya di bawah 100 juta, Pak. Itu ada segitu. Dan uang yang beredar di kita cuma berapa? 800 triliun, Pak. Sisanya ya 5.000 itu ada di sekitar 3 juta populasi rekening. Dan dahsyatnya lagi Bapak Ibu, yang rekeningnya di atas 5 miliar itu ada 99.000. Ya. Yang 2 miliar sampai 3 miliar populasinya ada 160 sekian ribu. Jadi inilah yang disebut economic gap. Apa itu economic gap? Nanti kalau misalnya di indeks ekonomi itu namanya Gini ratio. Gini ratio itu ketimpangan ekonomi antara orang yang kaya banget sama yang miskin banget. Namanya Gini ratio. Gini ratio. Jadi kita 273 juta penduduk ya. Angkatan produktifnya kurang lebih 120 juta. Itu kurang lebih itu 200.000 populasi. Itu pegang sampai 3.000 triliun, Pak. Cuma 200.000 rekeningnya. Jadi kita ini yang transaksi rujak cingur, soto itu, soto Madiun gitu di masyarakat itu cuma beredar berapa? 800 saja Pak, kita ini cuma rebutan 800 saja. Itu yang bikin kenapa kok negeri ini hebat betul ya, punya
punya batu bara naik sampai 400 dolar apa, tapi kita nggak ngerasa windfall gitu. Kita nggak ngerasa trickle down, kalau bahasa ekonominya trickle down ekonomi itu ngalir ke kita. Nah ini yang membuat kenapa Bapak Ibu sekalian, di negeri-negeri yang dorongan kompetisi kapitalismenya itu besar, misalnya kayak Amerika dan Eropa, walaupun size atau ukuran ekonominya gede, kemiskinannya mengerikan. Indonesia ini 1 triliun dolar, udah gede banget size ekonominya. Itu hanya setara Texas Pak, di Amerika Serikat. Jadi negara bagian kecil Texas, kota besar namanya Houston. Nah ini kota minyak ini Pak, kota minyak ini Houston ini. Texas Houston itu besaran ekonominya 1T, itu setara sama kita Indonesia ini Pak. Tapi kalau Anda ke Amerika, misalnya sekarang kemarin di TikTok rame itu California Pak, itu lebih mengerikan daripada Surabaya. Saya tadi dari Jalan Santika Premier Gubeng, saya baru tadi malam landing dari Jogja. Ya minta doa juga Pak, istri saya lagi kena kanker rahim, jadi udah operasi kemo kedua di Jogja Sarjito, landing di stasiun di sini Gubeng langsung ke Santika Premier. Dari Santika Premier Gubeng ke sini nggak ada Pak, maksudnya nggak ada yang namanya orang tuh homeless sampai bikin tenda tidur di luar. Di Amerika happen. Di Amerika happen. Kalau orang Indonesia itu namanya extended family ya, 5 bersaudara, 1 kaya ngontrakin adik-adiknya 4. Ya udah kamu saya sewain rumah, kamu sewain rumah gitu Pak ya. Jadi satu yang sejahtera, kita ini extended family, guyup. kalau orang barat nggak ada Pak, nggak ada urusan. Miskin-miskin, nah itu tinggal di luar. Nah ini yang saya sebut sebagai ketika distribusi ekonominya tidak merata, itu ya pasti kemiskinannya mengerikan gitu. Kemakmuran itu jauh. Nah maka dari itu bagaimana kemudian Islam menjawab ini Bapak Ibu sekalian ya? Bagaimana kemudian Islam itu menjawab ini? Nah ini saya masuk di bagian ketiga ya. Saya pelan-pelan. Apakah terjadinya kaya dan miskin itu terjadi di zaman Nabi? Terjadi Pak. Nah ini saya harus luruskan dulu. Jadi apakah ekosistem itu harus kaya semua? Ternyata enggak. Ternyata enggak Pak. Memang yang kaya secara antropologi gerakan sosial, dia akan makin kaya. Memang begitu. Dan yang duafa ya, lalu kemudian duafa ini ada sebagian diberdayakan dengan entrepreneurship, ada yang diberikan akses pendidikan, memang bisa naik. Tapi memang yang kekurangan sumber daya itu memang secara karakter kadang-kadang nggak fit juga sama market. Misalnya, oh saya nggak mau jualan lah, saya begini aja. Nah, itu memang begitu Pak, secara natural. Misalnya kita bahas ya. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Hurairah? Periwayat hadis Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu meriwayatkan sampai 5.000-an hadis dan ngaji terus sama Nabi kan, karena ahlu sufah tinggal di Masjid Nabawi. Abu Hurairah itu pernah pingsan Pak, pernah pingsan, dikira sahabat itu yang lain sakit. Tanya Abu Hurairah kenapa pingsan? Tanya, ternyata lapar Pak. Jadi saking ya terbatasnya ekonominya itu sampai beliau tuh pingsan. Artinya di zaman sahabat itu ada yang kemudian memang menciptakan kekayaan luar biasa, ada yang memang memutuskan untuk hidup sederhana. Nah bedanya ekosistem Nabiullah Muhammad SAW, ekosistem Nabawi pada saat itu, orang yang kemudian kaya ini mendistribusikan kekayaannya itu. Ada buku tentang Iqtisadi Islam, ya, buku tentang ekonomi Islam fit daulah dalam negara-negara, mulai dari zaman dia bahas dari Khulafaur Rasyidin sampai kemudian Abbasiyah, Umayyah gitu. Ada tokoh-tokoh sahabat Nabi yang kemudian pengusahanya luar biasa ya, maksudnya entrepreneurship-nya luar biasa. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, lalu ada Utsman bin Affan yang kita kenal, dan juga Abdurrahman bin Auf. Itu redaksi storannya ke Baitul Mal per sekali datang. Jadi maksudnya sekali datang ke Baitul Mal untuk menyetorkan harta. Itu dikalibrasi Pak, ratusan ribu dirham, ribuan dinar. Jadi saya pernah melakukan kalibrasi sama teman, kita coba kali dengan indeks yang ada sekarang. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Emas sekarang 1 gram itu sekitar 8 sejutaan Pak ya.
800 sampai 1 juta rupiah yang 22 karat, itu ketemu angka sekali datang mereka 4 miliar sampai 5 miliar rupiah. Ada nggak di sini lembaga zakat yang datang pengusaha 5M? Nggak ketemu saya, Pak. Saya udah ngomong, saya di Sumatera Utara ngelatih 20 lembaga zakat, ya. Baitul Mal Hidayatullah ikut, PKPU ikut, IZI ikut, yang di Sumatera Utara. Itu saya tanya, pernah nggak ada yang datang di forum organisasi zakat, FOS, misalnya di lembaga teman-teman, datang 5 miliar? Nggak ada, Pak. Nah, di zaman Nabi itu terjadi. Jadi dapat kekuatan ekonomi yang besar, didistribusikan lagi, dapat profit yang gede lagi, untuk dikasih lagi. Abdurrahman bin Auf yang kami jadikan nama masjid kami, yang Abdul Waqifnya Kang Dewa. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini, periwayatan yang diriwayatkan oleh kemudian para penduduk Madinah itu mutawatir. Sepertiga penduduk Madinah pernah diutangin, sepertiga pernah dikasih uang, di silaturahim dikasih uang, sepertiga utangnya pernah dibebaskan. Jadi satu kota Madinah itu, Pak, pernah ketemu hartanya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini kan dahsyat itu. Rasanya nggak ada pengusaha Surabaya yang satu kota Surabaya itu pernah dikasih duit sama dia, rasanya nggak ada, Pak. Belum ketemu kita gitu. Tapi di zaman Nabi itu terjadi. Makanya kita bingung ketika dapat informasi Abdurrahman bin Auf mati dalam keadaan sederhana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi pembedanya gitu loh. Yang kaya memang akan tetap, maksudnya akan menjadi kaya banget, itu memang natural aja Bapak Ibu sekalian. Kayak misalnya konglomerasi kan, udah dia punya, mohon maaf ya, udah dia punya misalnya yang hebat-hebat di Indonesia ini, mohon maaf nih saya harus sebut, perusahaan rokok ya. Mereka konglomerasi. Coba lihat Pak, dari perusahaan rokok itu, saya nggak mau sebut brandnya apa, mereka punya teknologi sekarang, mereka punya bank. Jadi dari mereka punya jualan komoditi itu cashnya mereka, karena cash basis tembakau ini. Lalu sekarang mereka punya teknologi, mereka punya bank, mereka punya saham di mana-mana. Yang punya industri terigu juga gitu, dia punya terigunya, dia punya mie-nya. Saya nggak usah sebut ya. Terigunya, mie-nya dia punya, truknya dia punya, dan titik distribusinya dia punya. Nah, ini kalau Bapak Ibu jamaah, ya kita bahas aja ya, karena ini kita belajar ekonomi sederhana. Indofood, Pak. Indofood itu kan dari terigunya sampai mie-nya, truknya. Indomarko yang 90 triliun itu laporan keuangannya di 2019 TBK. Yang waktu saya baca laporan keuangan Indomaret itu perusahaannya Indomarko namanya, itu sudah 90 triliun, outletnya sekitar 30 ribu outlet setahu saya 2019, dan setiap hari buka 3-4 outlet, Pak. Waduh, setiap hari dia launching 3-4 outlet di seluruh Indonesia, itu 90 T. Nah, artinya pengusaha yang kemudian berhasil penetrasi pasar, dia pasti akan lebih mudah trickle down, lebih mudah kaya lagi, dan itu sudah natural. Salah satu member Muslimin Club kami itu perusahaan Paragon, namanya Pak Harman Subakat. Pak Harman Subakat ini anak sulung dari Ibu Nurhayati Subakat. Produknya Anda kenal sebagai Wardah. Ya. Wardah Kosmetik itu yang namain Hidayatullah Surabaya, Pak. Dulu masih Ahadnet, Hidayatullah Surabaya itu Bu Nurhayati kesini dikasih nama sama Hidayatullah itu. Saya ini Balikpapan, pusatnya Hidayatullah, makanya tahu juga ceritanya. Karena saya juga lahir di Balikpapan. Hidayatullah itu lahir di Balikpapan, pondoknya, tapi besar di Surabaya. Hidayatullah. Teman-teman Hidayatullah ini banyak jago-jago di Surabaya. Nah, Wardah Kosmetik itu nama holdingnya PTI, Paragon Teknologi Industri. Sekarang udah 3 triliun lebih itu, Pak. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, Paragon itu sekarang punya merek Wardah, Makeover, Emina. Sama yang untuk cowok, untuk laki-laki namanya KAF. Ini menguasai tiga market share teratas untuk kosmetik di Indonesia. Mohon maaf ya, Maybelline, L'Oreal, Unilever untuk beberapa segmen ini udah kalah.
Makanya waktu Wardah bikin sampo, Pantene turunin banting 20.000 ke bawah, langsung deg-degan Pantene. Ya. Nah ini kenapa kok bisa Wardah itu, bahkan kami nanti pekan ini mau kunjungan ke pabriknya Pak, 2 hektar, 3 hektar, setiap tahun bangun pabrik ribuan meter persegi. Jadi bangun pabriknya itu ribuan, puluh ribu Pak, meter persegi tiap tahun bangun pabrik. Perusahaan keluarga Muslim non TBK. Nah coba ini, belum IPO Pak, masih dimiliki keluarga full, 5 bersaudara. Harman Subakat, Salman Subakat, yang join di klub kami Pak Harman Subakat, CEO Paragonnya, adiknya Salman Subakat. Ini dua-duanya ITB, Harman ITB Kimia, lalu kemudian Salman ITB Elektro 98. Saya dekatnya sama Pak Salman sama Pak Harman, alumni ITB dua-duanya. Ibu Nur Hayati juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang kaya Bapak Ibu sekalian itu akan lebih mudah menduplikasi dan mereplikasi kekayaannya. Ya, dan jarak ekonomi itu adalah keniscayaan, dan itu tidak apa-apa dalam Islam. Ya, Islam ini menghormati hak privat. Nah itu nanti bedanya dengan komunis. Ya, saya nggak akan bahas komunis itu kemana-mana karena esensi dari komunis itu adalah tidak mengakui adanya hak privat. Makanya kalau Anda bapak-bapak jalan ke Rusia, ya kawan-kawan saya nggak pernah ke Rusia, tapi kalau dia ngomong tuh di Rusia bekas Uni Soviet atau di Cina itu flat gede-gede, jalan gede-gede, karena memang orang tuh nggak boleh punya hak privat. Kecuali setelah Jinping, ya setelah Jinping itu digabung komunis sama kapitalis, dia mixing, ya ekonominya kapitalis tapi politiknya komunis, satu partai. Tapi kalau misalnya Islam itu mengakui hak privat Pak. Jadi kayak kita sekarang itu, Anda boleh punya tanah, Anda boleh punya harta benda, tapi didistribusikan. Nah itu dengan kedermawanan. Nah di situ Pak bedanya, ya Bapak Ibu sekalian. Maka narasi saya adalah yang kaya itu memang akan lebih mudah mereplikasi kekayaannya. Yang miskin memang akan selalu ada Pak, yang tidak fit pada market. Cuma dalam Islam ini nanti diratakan atau diratakan ekonominya secara perlahan, walaupun nggak rata-rata banget, nggak mungkin bagi rata, dengan yang namanya kedermawanan. Nah, disinilah Islamic Finance berbicara. Nah, ada 3 ya yang menurut saya kita harus memahaminya dengan singkat, tapi kemudian substansinya jelas. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah konsep tarikan paksa sebetulnya. Tarikan paksa itu dia adalah wajib. Seperti sholat, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Zakat itu tarikan paksa Pak. Pada segmen tertentu pada kaum muslimin yang kita sebut dengan nisab, ya kan? Jadi ketika Anda punya harta lebih dari 20 dinar, Anda sudah wajib zakat, namanya zakat mal. 20 dinar ini kalau diekvivalensikan 85 gram emas, berarti ketika Anda punya simpanan liquid 80 juta, Anda sudah wajib zakat. Ini saya ambil dari Dr. Erwandi ya, pakar dari fikih muamalah. Jadi zakat itu nisabnya adalah 85 juta. Jadi kalau Anda punya tabungan 85 nyampe nisab. Begitu nyampe nisab, maka dihitung nanti 1 tahunnya ada berapa uangnya, namanya zakat mal. Itu wajib dikeluarkan 2,5% ya Pak. Jadi zakat mal ini kewajiban Anda mengeluarkan harta 2,5%. Yang dilupakan oleh teman-teman kaum muslimin adalah ini 2,5% dari seluruh harta liquid. Uang cash, simpanan emas dan perak kalau ada, inventory, dagangan stok, okay, dan juga piutang sebetulnya. Nah, jadi saya pernah ngitungin zakat kawan saya yang neraca bisnisnya, cashnya, inventorinya, piutangnya itu 20 miliar. Kalau 20 miliar Bapak Ibu 2,5%, ayo berapa? 10%-nya 2 miliar dibagi 4, berarti setahunnya mesti keluar berapa? 500 juta. Itu ekonomi Islam Pak. Jadi memang Islamic Finance itu satu
namanya zakat. Nah, zakat ini Bapak Ibu sekalian harus habis dibelanjakan. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Harus habis dibelanjakan pada asnaf. Asnaf yang kita sebut tadi itu du'afa, fakir dan seterusnya. Dibelanjakan supaya apa? Supaya mereka bisa hidup layak di standar kehidupan layak tertentu. Apa ukurannya? 5. Bisa makan, bisa punya tempat tinggal, bisa beli pakaian, ya. Jadi pangan, papan, sandang, akses pendidikan, akses kesehatan. 5, Pak. Ini standar hidup kaum muslimin yang harus dijaga. 5 kriteria. Nah, dana zakat beroperasi di situ supaya orang bisa makan dulu. Makanya yang menarik kadang-kadang kita bicaranya gini, diberdayakan dulu dong Ustadz, zakat itu diubah jadi pelatihan wirausaha, diubah jadi pelatihan digital, nggak boleh Pak. Ini yang saya pelajari. Zakat itu diubah jadi rombong, nanti jadi modal bergulir. Ini nggak boleh karena secara syariat ini memang harus didorong supaya dia berputar habis. Pemberdayaannya ada pelan-pelan. Ini kita ngomong zakat dulu. Jadi zakat itu supaya orang bisa hidup dulu Bapak Ibu. Dan ini sudah diakui ya. Di hasil penelitian Amerika Serikat dan Eropa ada di TEDx ya. Di TEDx itu satu profesor antropologi. Nanti Bapak-bapak bisa search di YouTube judulnya How to Fight Poverty. Bagaimana melawan kemiskinan. Itu manusia harus disetelkan dulu hidupnya, harus punya tempat tinggal, harus bisa makan supaya dia bisa mikir yang baik. Saya begitu dakwah ke Perth, saya pernah dakwah di Australia Barat Pak. Itu keliling diundang oleh komunitas diaspora di sana, khutbah Idul Adha di Perth Australia Barat. Itu ketemu komunitas Indonesia yang banyak kerja di tambang. Mereka kalau punya anak Pak, itu punya 2 akta. Akta kelahiran Indonesia sama citizenship Australia, ya, ANZ ya, Australia New Zealand ANZ. Nah, di umur 17 tahun anak mereka boleh memilih kewarganegaraan. Jadi waktu lahir 2 warga negara Pak, ada akte Australia, ada akte Indonesia. Tapi begitu 17 tahun mereka memilih mau jadi warga negara Australia, nanti bisa ke pemilu atau tetap jadi warga negara Indonesia karena Indonesia nggak menganut 2 warga kenegaraan. Bapak-bapak tahu anak-anak kita pilih mana? Pilih Australia semua Pak. 100%. Kenapa? 17 tahun warga negara Australia kalau nggak punya kerjaan ya nganggur itu dikasih dana settlement dari pemerintah Australia supaya bisa nyewa apartemen, bisa makan. Jadi mereka lebih Islam berpikirnya. Nah, dana zakat tuh begitu. Ini orang nih hidup berapa nih? 7 juta per bulan. Kasih 7 juta. Ini rumah tangga hidup berapa nih? 5 juta per bulan. Kasih 5 juta, itu zakat. Nah, nanti pemberdayaannya di mana? Ya, ekonomi bertumbuhnya di mana? Itu nanti pakai wakaf. Nah, itu hebatnya Islam. Sekarang kan ribut ini. Di Amerika sekarang, Pak, itu anak-anak lulusan SMA atau misalnya pekerjanya sekarang itu pasti punya namanya hutang pendidikan karena kuliah itu mahal. Begitu mereka mau kuliah pasti mereka installment loan di setup 30 tahun Pak. Jadi di Amerika itu penduduknya yang kuliah-kuliah itu ngutang semua karena apa? Kampus tuh mahal. Bandingkan dengan Al-Azhar Mesir Pak. Al-Azhar Mesir tuh gratis. Itu ekosistem wakaf 100 tahun lebih, 1000 tahun lebih itu Al-Azhar itu, mohon maaf. Dari kebun-kebun kurma yang ada di sekitar Sungai Nil itu gratis semua Pak. Itu wakaf, endowment. Kalau bahasa Inggrisnya itu endowment. Nah, ini teknologinya tuh Islam yang punya. Nah, sekarang misalnya kayak saya di Balikpapan ya, itu istri saya bikin pondok berkah Quran, 50 santri ngafal Quran tuh gratis. Kenapa? Asetnya wakaf, tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, operasional pendidikannya pakai infak. Nah, gitu. Jadi orang duafa, sekolah, gurunya dibiayai pakai infak, asetnya, gedungnya dibiayai dengan wakaf. Nah, sekolah di situ. Nah, itulah pemberdayaan Pak, namanya begitu. Nah, inilah yang disebut dengan wealth distribution. Jadi bapak-bapak mau kaya banget itu nggak masalah sama sekali. Asal kekayaannya didistribusikan. Dengan apa? Dengan kedermawanan.
Ya, dengan tadi itu, dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan wakafnya. Nah, zakat, infak, wakaf ini yang Bapak Ibu insya Allah sudah sangat paham. Nah, saya cuma kasih gambaran awalnya tadi yang sangat panjang dan ini fundamental. Kenapa? Karena hari ini kita menganggap ya bagus aja, ini adalah ibadah. Itu bagus, Pak. Tapi yang lebih kita harus sadari lagi adalah sebetulnya pergerakan ekonomi umat ini hanya bisa didorong dengan pilar, salah satu pilar yang paling kuat itu adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena itulah yang kemudian mendorong uang dari atas atau uang dari ekonomi yang orang-orang yang punya kekuatan ekonomi besar itu bisa mengalir ke bawah. Karena sudah alarm syuruk, saya akhiri talim saya dengan sebuah cerita sederhana, Pak. Kalau kita hanya menyandarkan nasib distribusi kesejahteraan ini pada perdagangan, kita nggak bisa berharap banyak, Pak. Bener. Orang kaya itu, Pak, jam tangannya aja Richie Mille kan yang 1,2 miliar. Jadi kalau dia belanja, pasti ke orang kaya lagi. Nah, ini teman-teman saya di Jakarta sekarang karena saya juga gabung pada komunitas suka makan sehat ya. Jadi kalau makan sehat ini sekarang di Indonesia ini malah daging tuh boleh. Kita lagi musuhin terigu, gluten ya. Nasi, terigu itu kita enggak. Ini saya punya komunitasnya. Daging tuh keton. Ya. Ada restoran steak di Jakarta, Pak. Itu per 100 gramnya 400.000. Keluar makan tuh 3 juta, 4 juta, Pak. Orang kaya itu belanjanya ke situ. Nggak mungkin ke warteg. Nggak mungkin. Jadi orang kaya itu akan belanja kemana? Ke orang kaya? Orang kaya lagi, Pak. Jadi kalau kita menyandarkan pemerataan ekonomi ini pada transaksi, nggak akan bisa merata, Pak. Demi Allah. Nggak akan bisa merata. Ada yang komen di Facebook saya, nanti kalau sakit merata juga Ustadz. Mereka belanja juga. Mereka sakit, datang ke rumah sakit swasta yang mahal juga, uangnya berputar di situ, Pak, di ekosistem mereka. Makanya nih kalau misalnya kita nggak paksa sodakoh susah. Nah, gimana supaya ini merata? Nah, para konglomerat sodakoh ke Masjid Al-Mu'ti ya, itu benar. Di Masjid Al-Mu'ti ini dibelikan nasi, ya, dibelikan nasi 20.000 per porsi. Itu pasti ke UMKM putaran uangnya. Trickle down dari atas ke bawah hanya dengan ziswaf. Orang kaya wakaf, sekolah gratis. Sekolah gratis kan memang kadang-kadang didesain untuk duafa atau ekonomi menengah bawah. Nggak mungkin Pak, the have tuh di situ nggak mungkin. Nah, jadi pasti ekonomi itu akan dinikmati oleh orang bawah. Kalau misalnya ziswaf ini kita terus lakukan. Maka dari itu di tengah informasi yang mengerikan soal resesi 2023, saya ada nonton juga satu paparan YouTube ya, yang menurut saya bagus juga. Dia bilang bagaimanapun gelapnya tapi Indonesia ini paling resilient, memiliki tingkat resiliensi tinggi. Apa resiliensi tinggi ini? Kalau jatuh dia cepat bangkit. Kenapa? Satu, karena orang kita ini, ekonomi Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ditopang oleh UMKM. Jadi berbeda kayak ekonomi Eropa, Amerika itu mereka ekonominya pasar saham, pasar keuangan. Kalau kita nih Pak saling jualan cilok, jualan cireng, jualan rujak, jualan, kita nih ekonomi real, sektor real. Jadi resiliensi kita bagus, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita punya teori extended family. 5 keluarga, 1 yang berhasil ngidupin adik-adiknya. 5 keluarga abangnya berhasil nyekolahin adik-adiknya. Itu barokahnya Indonesia, Pak. Makanya 2008 kemarin ekonomi berat ya. Bahkan sebetulnya dunia hari ini resesi, tapi saya juga bahagia dengan informasi dari Pak Jokowi, kita tumbuh masih 5% ekonominya. Ini ajaib. Turki ini udah ambruk-ambruk, Pak. Ambruk benar Turki. Terakhir saya ke Turki itu masih 1 lira di atas 1.000, dari 5.000 rupiah. Sekarang 1 lira 850. Inflasinya yang ditanggung Erdogan udah 70%. Berat.
Nah, ini mungkin barokahnya Indonesia, Pak ya. Karena bapak-bapak ini orang-orang baik, peduli sama orang. Mungkin nggak sadar kalau sedekah kan, nggak sadar kalau infak, tapi keluarganya dibantu, wes ngeliat tetangga dibantu, ya. Satu rumah pembantu sampai 3, nah, itu barokah, Pak. Di Eropa nggak ada, Pak. Pembantu $4.000, €4.000. Nggak bisa, Pak. Negara sosialis itu memperlakukan pembantu dengan engineer tuh sama. Jadi kawan-kawan saya di Eropa nggak punya pembantu, Pak. Di sini Masya Allah, tukang kebun, supir, apa, wah pokoknya satu rumah tangga tuh bisa menyerap sektor informal tuh sampai 7-8 orang, Masya Allah. Nah, itulah berita bahagia kita. Pagi ini saya nggak hadir untuk nakut-nakutin bapak-bapak, tapi niatan saya adalah kembali ke yang tadi. Mas Randy, kenapa kok penetrasi ke orang-orang kaya, mengkomunikasikan ini ke klub khusus, dan kemudian keliling ke beberapa kota ini betul-betul targeted, Pak. Saya Ahad malam besok saya ngadain silaturahim pengusaha muslim di Santika Premier Gubeng ya. Misalnya bawa bapak yang ada pengusaha di sini boleh datang, kami bawa member kami namanya Pak Catur Gunandi. Ini pengusaha muda, penerbangan ITB 2022 ya. Ekivalensi 5 bulan ini dia sedekah di foundation aja udah 1 miliar lebih. Binaannya Pak CT, dekat sama Pak CT, naik di warta ekonomi, omsetnya 800 miliar, punya perusahaan pipa LNG. Perusahaannya juga ada di Surabaya. Nah, ini akan berbicara besok juga, berbagi kepada kita tentang entrepreneurship di Santika Premier Gubeng. Saya undang nanti bapak-bapak yang mau hadir bisa komunikasi dengan kami. Nah, kenapa saya sekarang keliling ke Surabaya, ke Gorontalo? Mohon maaf, Pak, nyari pengusaha muslim. Saya terus terang aja. Ini ada Mas Rama nih, Masjid Konsulat ya, pengusaha muda Surabaya juga. Saya ngomong sama Mas Rama, Mas, kita mesti ketemu sama pengusaha muslim nih. Kenapa? Ya supaya tumpukan itu lari ke bawah, Pak. Ya, jadi saya bukan tipe fundraising. Ayo bawa bapak 10.000 boleh, 5.000 boleh. Ya betul, 10.000 rupiah boleh, silakan. 100 rupiah boleh. Ya, entitas-entitas itu terima 10.000, 100.000 boleh. Cuma bagi saya kalau misalnya sudah duafa, Pak, kita fundraisingin lagi, saya rada-rada nggak pas. Nah, kita kejar ini yang banyak-banyak duit ini. Menurut saya kita komunikasi. Ayahanda nggak apa-apa, kaya hebat, tapi ayo bantu wakaf. Nah, kita nggak ngambil sama sekali. Saya di foundation ini pakai teknologi hibah, Pak. Jadi kami hidup pakai hadiah. Jadi kalau infak itu 100%, kan rame-rame kemarin misalnya ACT di Tempo potong sekian puluh persen, itu diperbolehkan oleh negara sebetulnya, ada regulasinya, hak amil, hak infak, tapi kami enggak. Kami akad infak 100% realisasi. Kami hidup pakai hibah, hadiah. Jadi ada pos ini untuk gaji. Kalau mau biayain kami dari gaji. Itu yang kami lakukan sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetap semangat dengan masjidnya. Besok subuh nanti malam saya berbicara di Masjid Salahuddin, berbicara tentang bagaimana masjid menjawab resesi, bagaimana entitas masjid menjadi agregator mengalirnya sumber daya umat ya di Masjid Salahuddin. Besok di masjid mau dibantu Ibra Ar-Rahmah saya berbicara tentang peran saudagar. Nah, yang tadi nih, kenapa pengusaha muslim itu wajib? Besok subuh, nah malamnya terakhir di Santika Premier saya bawa Pak Catur untuk ngasih gambaran kepada kita tentang overview, market overview tentang Indonesia, ekonomik ya, karena beliau pengusaha nasional, bahkan punya bisnis di New York juga, udah buka bisnis di New York. Senin saya ke Jember. Nah, di Jember ini ada member Muslim Club yang punya beton precast yang nyuplai pembatas jalan tol, namanya Pak Fahad ya. Pak Fahad punya Masjid Bahmudah juga, komunitas pengusaha Arab di Jember. Ini aktivitas saya di Jawa Timur. Selasa pagi balik lagi ke Bandung. Saya rasa itu Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada DKM Al-Muti yang nggak bisa sebut satu persatu, para sesepuh di sini ya, para kiai, para pendiri masjid yang mungkin aktif juga di yayasan masjid. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan dikunjungi. Saya kaget nih, Pak, masjidnya bagus banget ya. Masjidnya bagus, dingin, karpetnya Masya Allah empuk. Mudah-mudahan ini akan menjadi nanti titik
distribusi kekuatan umat juga insya Allah. Mohon maaf tidak ada pertanyaan, sudah syuruk Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau nanya? Nah ini juga nanti saya izin kami menyediakan nggak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat, ada sarapan yang kami support. Ya baik, ada pertanyaan mungkin 1, 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah silakan ayah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya sangat senang ya Pak ini mendengar langsung dari Anda. Masya Allah. Terima kasih Pak. Ya baru nasional bahkan nasional ya. Iya ya. Yang saya ingat tadi itu perputaran di Indonesia ya sekitar 800 triliun tadi. Yang di bawah. Yang di bawah. Sedangkan yang 30 lebih itu. Ya. Nah, kami berharap bahwa level-level Anda, misalnya ini bisa menyuarakan ya, bahwa memang yang disasar atau targetnya itu kan orang atas. Iya. Nah, berarti kan uang gede. Nah, kalau uang gede itu ditarik dari kaum muslim, itu kan dari zakat dan semuanya. Mungkin optimalisasi zakat nanti. Iya. Tapi kan Islam itu juga memandang kultur, memandang kultur lokal. Iya. Sedangkan pejuang kita dan ekonomi kita dulu dari mereka itu kan sudah menyiapkan yang namanya operasi. Iya. Operasi. Apakah Mas Hendina Ustaz Hendina juga? Saya harapkan sih mensinergikan, nyanting lokasi, karena perputaran itu bisa dibawa. Dalam arti, kayak Indonesia itu lebih banyak dibawa. Gak nutup kalau yang atas tadi itu. Betul. Nah, mudah-mudahan kita terpikirkan, sehingga data yang di kreatif lagi itu juga bisa noleh operasi. Biar perputarannya yang kecil ya bertahap gitu. Bisa. Kita saya jawab ya ayah dengan bapak siapa Pak? Dengan bapak siapa? Izin. Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, masya Allah nih Pak, luar biasa. Pak Sugiarto, saya izin jawab. Jadi sebelum saya masuk ke filantropi 2019, filantropi dakwah itu 2016, 2017, 18, 2 tahun itu saya fokus membangun nama gerakannya Serikat Saudagar Nusantara, yang modelingnya itu sebetulnya mau koperasi wannabe ya. Cuma kita basisnya komunitas di 70 kota, bicara ekonomi nasional. Tapi kemudian satu dan lain hal gerakan ini nggak saya lanjutkan. Saya balik ke masjid dan lewat kultur Islamik dan dakwah ini. Saya diundang Pak oleh Kementerian Koperasi UMKM untuk berbicara ngebrief tentang bagaimana koperasi seharusnya. Karena saya pernah menulis tentang Fonterra. Fonterra ini koperasi di New Zealand, Pak. Koperasi di New Zealand yang anggotanya sekarang itu ada 2.000-an peternak susu. Yang sekarang kekuatan ekonomi koperasi Fonterra ini 30% ekonominya New Zealand, Pak. Menyuplai 80% kebutuhan susu dunia. Koperasi. Nah, apa sebetulnya koperasi ini? Jadi koperasi ini Bapak Ibu itu gagasannya kan Pak Muhammad Hatta. Jadi Pak Muhammad Hatta ini kisahnya dulu kan beliau ini kan para founding fathers kita yang hebat-hebat, termasuk Pak Cokro Aminoto di Peleneh ini, lalu kemudian Syarikat Islamnya, lalu kemudian orang-orang hebat yang kemudian membangun Indonesia ini itu orang-orang pinter, Pak. Orang-orang pinter. Nah mereka ini bergaulnya di Eropa itu, termasuk Pak Muhammad Hatta ini. Nah karena Eropa itu basis negerinya sosialis, Pak Muhammad Hatta itu ngelihat kok ada perusahaan pemodalnya bisa 100.000. Jadi kalau kita ke koperasinya Eropa Pak, itu mereka 1 juta anggota, 500.000 anggota, dan mereka gede-gede. Jadi bukan kayak koperasi kita tuh, itu memang mohon maaf ya, koperasi kita nih nanti saya akan bahas kenapa kita nggak maju, koperasi akan saya bahas Pak.
Jadi mereka ini gini sebetulnya konsepnya. Ada orang punya uang 1 triliun. Ayo sekarang kita 1 triliun kita pecah. 1 triliun itu 1000 miliar. Berarti kalau ada 1000 orang patungan 1 miliar 1 triliun. Setuju Pak? Oke, kita kecilin lagi. Kalau ada 10.000 orang patungan 100 juta 1 triliun. Oke. Kalau ada 100.000 orang patungan 10 juta 1 triliun. Jadi koperasi itu sebetulnya adalah kekuatan untuk melawan hegemoni konglomerat. Dia ngumpulin dana, dia lawan. Nah, sama kayak Fonterra. Fonterra itu ceritanya gimana Pak? Ada pihak swasta bikin pengolahan susu. Ada peternak sapi. Sama kayak terjadi di Pengalengan sekarang. Terjadi di Jawa Barat sekarang. Karena pengolahan susunya adalah swasta, dia tekan harga ketika ngambil susu ke bawah. Kan produknya dry powder kan? Mereka mau kirim ke dunia tuh nggak mungkin susu cair. Susunya dikeluarkan ekstrak airnya jadi powder. Namanya dry powder milk. Itu jutaan metrik ton mereka produksi. Nah, karena perusahaannya swasta, mereka selalu menekan harga susu, Pak. Mereka tekan harga susu. Nah, akhirnya diawali 400 peternak susu kalau nggak salah Fonterra itu. 80 tahun lalu, Pak. Gimana kalau kita patungan bikin pengolahan susu? Kita atur sama-sama harga beli susu ke kita biar enak gitu. Jadi pengolahan susu itu Pak dibuat yang penting bisa beroperasi aja. Contoh, misalnya ternyata mereka cuma untung $1 per liter hidup. Ya udah segitu aja untungnya. Mana yang untung lebih banyak? Peternak susu yang punya sapi, yang ngasih makan sapi, yang memang melahirkan sapi kan. Kalau peternak susu itu kan harus lahir dulu sapi yang kecil, baru nanti sekitar 8 bulan dia berproduksi, harus hamil lagi. Itu kan lebih capek Pak petani itu. Makanya petani di Australia dan New Zealand Pak sejahtera karena apa? Kekuatannya koperasi ini. Jadi para petani, para peternak susu mengangkangi industri pengolahan. Mohon maaf ya, di Indonesia enggak. Industri pengolahannya mengangkangi peternak, itu enggak bikin maju. Saya udah bilang sama Kementerian Koperasi. Nah, maka koperasi itu melawan itu, Pak. Contoh ya, saya pernah ketemu peternak ayam. Para peternak ayam sekarang di Indonesia itu mengeluhkan DOC, Pak. DOC itu ayam yang kecil yang beli apa ya? Bahasanya beli yang dibesarkan 21 hari itu namanya DOC. Industri DOC ini Pak lahir dari industri namanya hatchery. Hatchery itu penetasan. Bikin industri penetasan Pak 100 miliar. Nggak murah. Karena harus ada parent stock. Harus ada bibit unggulnya. Itu teknologi mahal. Mohon maaf ya. Dan di Indonesia sekarang cuma satu perusahaan yang pegang. Jadi suka-suka si perusahaan ini aja. Harga DOC mahal, 3.000 udah nggak bisa apa-apa, 4.000 udah nggak bisa apa-apa. Maka saya pernah ngomong sama peternak di Jawa Barat, ente ada berapa orang? 1.000, ada gitu. Berapa nih hatchery yang kecil-kecil? Ya 10 miliar bisa nggak ngumpulin 10 juta? Saya bilang gitu. Anda 1.000 orang, kumpulin 10 juta bisa nggak? Ah, di sini Pak mulai muncul problem. Siapa yang ngumpulin, siapa yang dipercaya, siapa yang punya kompetensi. Itu masalah negeri ini Pak. Jadi lucunya sekarang itu koperasi itu harusnya begitu. Kumpulin 10 juta, bikin hatchery. Nah sekarang bikin koperasi yang sebetulnya mau ngelawan konglomerat, uangnya terkumpul, potong gaji dari karyawan, dimasukin lagi ke bank. Ini nggak nyambung Pak. Akhirnya jadi simpan pinjam. Sekarang koperasi Indonesia tuh Anda lihat, simpan pinjam semua. Saya mohon maaf, marah-marah di kementerian. Eselon berapa yang saya ceramain kemarin itu ya? Ini Wamen ya, wakil menterinya hadir waktu itu, Wamen UMKM. Saya bilang Pak, di eselon 1 waktu itu 40 orang terbatas. Saya bilang Pak, Anda bikin koperasi itu kayak bikin bank lagi. Nggak nyambung Pak, nggak begitu asal mula koperasi. Saya bilang begitu. Koperasi itu sektor real, kumpulin dana, fighting sektor real. Yang awalnya dimiliki satu orang pengolahan susu, yang awalnya dimiliki satu orang hatchery, akhirnya dimiliki rame-rame, dilawan dengan kepemilikan saham kolektif. Itu kok malah ngumpulin uang simpan pinjam. Nah dalam Islam namanya syirkah. Ini ekonomi Islam namanya syirkah. Terbuka itu, musyarakah namanya.
yang kita sebut sebagai bagi hasil. Nah, tapi sebetulnya modelnya bukan nggak ngerti sistemnya. Kalau saya ada dua. Yang pertama karakter. Waktu saya bikin Musinin Club kumpulin 10 juta, teman-teman pengusaha ini rame. Diapain aja uangnya, kemana aja segala macam. Saya jabanin, Pak. Maksudnya saya jabanin, kita tunjukkan bukti transfer, kita tunjukkan kemana aja, kita tunjukkan bantuannya lari kemana aja, bentuknya seperti apa. Saya ada gerakan daging untuk santri, kami beli ke Pronas. Kami tunjukkan invoice sama Pronas. Berapa kami beli rendang, kaleng rendang itu, makanan olahan. Kami tunjukkan semuanya terbuka. Nah, beberapa teman-teman filantropi dakwah itu kadang-kadang ngomong gini, udah laren mereka udah sedekah, udah percaya. Ini Pak, karakter. Saya tuh bilang sama teman-teman filantropi yang ngurus dakwah, pada dasarnya umat itu nggak percaya. Jadi kalau mereka donasi sekali itu nyoba, ente bener nggak? Dia kasih 1 juta, ente bener nggak? Ente lapor nggak? Kalau antum nggak lapor, nggak keluar 100 jutanya. Ini Pak Catur, Pak 1 miliar, itu mulai dari 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bulan keempat Pak, 500 juta untuk bantu hufaz. Karena akuntabel. Nah, orang Indonesia itu nggak kuat di akuntabel itu, Pak. Ini menurut saya problem betul. Anak mudanya nggak ngerti balance sheet, nggak ngerti profit loss statement, nggak ngerti itu misalnya sederhana ya, dikasih modal, dia beli motor, dia beli apa, oh itu properti, itu aset, berarti PPE, oh ini berarti inventory, nggak ngerti begitu-begitu, nggak ngerti bikin struktur harga HPP, nggak ngerti bikin struktur COGS seperti apa, gross profit seperti apa. Lebih gilanya lagi nggak ngerti pajak. Coba, saya ketemu pengusaha sekarang harus nyicil pajak 15 tahun sama negara. Karena omset 800 miliar nggak ngerti lapor PPN 6 tahun, coba. Nggak ngerti lapor PPN itu kan faktur masukannya hilang semua, nggak terlapor. Jadi sedih Pak, sedih. Ya. Makanya jujur saya bersyukur ditakdirkan Allah. Jadi saya pegang Kekebusana Pak, dulu direktur di Kekebusana. Waktu saya pegang direktur Kekebusana usia saya 28 tahun, tuh setahun saya belajar macam-macam. Tiga hari belajar pajak, 3 hari belajar keuangan. Lawannya Danis di sini, tahu ya? Kan di sini merek yang terkenal Danis Jawa Timur. Nah, saya pegang Keke yang Jawa Barat. Nah, ini memang rival ini, rivalitas di lapangan, Kekebusana dan Danis ya, Bu Cici. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke koperasi. Apa hancurnya narasi koperasi di Indonesia ini? Karena nggak ngerti ruhnya. Ruhnya koperasi sekarang itu Pak digunakan sama pihak-pihak tertentu. Satu, untuk narik-narik dana pemerintah. Ini saya dengar, Mas Randy, kita bikin koperasi gini nanti ada bantuan pemerintah. 2, untuk jadi bank lagi. Lu nggak ada Pak. Pendiri koperasi itu kan asal katanya koop. Ya, jadi kalau Anda ke Masya Allah, Harvard itu toko bukunya bukan corp tapi koop, bekerja sama, kooperasi. Nah kan gitu kan, cooperation, operation, kerjasama. Kalau perbankan itu jualan duit. Ini sekarang koperasi ngumpul-ngumpul uang malah jualan duit gitu. Saya masuk koperasi BUMN, gitu juga kelakuannya. Mana sektor realnya saya bilang. Mana sekian miliar yang Anda pakai di bank, Kang? Jadi apa nih pergerakan koperasi? Simpan pinjam. Gak nyambung. Makanya saya, ntar kalau saya jadi presiden, saya edit aja undang-undangnya. Gak boleh koperasi simpan pinjam begitu, siapa yang ngajarin Pak? Nah ini yang bikin kemudian susah. Singapura itu gede koperasi Pak. Union itu koperasi. Jaringan kesehatan di Amerika yang gede itu koperasi. Maka dari itu koperasi nggak kena pajak. Masuk akal. Karena pajak adalah instrumen menarik uang dari orang kaya ke orang miskin. Itu pajak Pak, tarikan paksa. Saya juga belajar tentang negara. Tax, APBN, anggaran pemasukan belanja negara. Anggaran pemasukannya tarikan pajak, pemasukan negara non pajak, bukan pemasukan negara bukan pajak, PNBP ya, sama utang. Ya, 3 itu 2.400 triliun itu. Pajak kita 1.000 triliun. Nah pajak itu adalah tarikan paksa ke orang kaya. Makanya kalau Anda punya mobil namanya sama sampai 3 kena pajak progresif gitu. Kalau rekening Anda landing di atas 625 juta, pajak penghasilan Anda 35%. Karena orang kaya harus ditarik kekayaannya paksa untuk berputar. Nah
Kalau sudah koperasi Pak, itu pasti nyebar ke masyarakat karena begitu ada dividen nyebar ke orang susah. Makanya koperasi nggak kena pajak di Singapura itu. Nah ini yang nggak difahami gitu loh. Nah, sekarang kan kita menyerah aja. Memang nggak bisa dikejar Pak. Kalau nggak punya capital nggak bisa dikejar. Kalau nggak punya capital nggak bisa dikejar. Ini banyak teman-teman yang semangat. Ayo kita bikin sabun. Emang ente bisa Ustadz? Pakai rumahnya bisa. Saya bongkar Pak. Oke. Bikin sabun gimana? Bisa Ustadz. Rumah 400 meter persegi. Oke. Kualitasnya sama Pak. Saya sebut aja sama kayak Sunlight. Sama. Tapi harganya Pak 3 kali Sunlight. Saya bilang gini, oke ini kualitas sama kayak Sunlight. Ada yang mau beli nggak 3 kali? Nggak apa-apa. Ini kan beli ke tetangga. Ini kan orang kita nggak ngerti pricing, nggak ngerti value, nggak ngerti desain produk. Nggak bisa Pak. Kalau Sunlight itu 3.500, Anda jual yang sama, volumenya sama 10.000, nggak mungkin market atas nama merah putih pilih Anda. Cintai produk nasional. Ini nggak bisa Pak. Tetap aja beli Sunlight gitu. Jadi memang kalau nggak ada capital tuh susah. Nah koperasi itu mensolusikan itu. Jadi kalau misalnya perusahaan besar bisa kumpul 1 triliun, kita juga bisa kumpul 1 triliun kumpulin. Nah cuma itu Pak, saya pun belum berani Pak Sugiarto ya. Karena ya itulah, saya lebih semangat sekarang udah kumpulin wakafnya aja. Karena begini Pak, kalau ngejual investasi ada ekspektasi dari orang. Nah ini nih hati-hati. Dan mohon maaf ya, muka-muka Ustadz ngumpulin investasi itu kan udah jelek banget rasanya Pak. Jadi kalau saya udahlah mending wakaf produktif aja. Kita akuntabel, nggak berbalas nilai hasil. Walaupun sebetulnya wakaf tuh bisa berbalas juga. Namanya wakful yang sifatnya namanya dzuri ya. Itu al-khairi, itu bisa kembali juga benefitnya ya. Kalau wakafnya asetnya untuk umat tapi hasilnya tuh bisa dikembalikan ke keluarga. Tapi anyway, Bapak Ibu sekalian, memang koperasi ini solusi Pak. Dan memang salah satu kekuatan ekonomi Islam juga syirkah itu. Tapi kita punya problem, satu di karakter, kedua di kompetensi keahlian. Nah mudah-mudahan dari saya keliling ke Surabaya, ini resonansi apa Sugiarto ya. Saya disambut nih sama ayah nih, mungkin nanti bisa membantu kami di mana. Bulan depan saya ke Kalimantan Timur, Desember kami ke Gorontalo. Ini terus Pak, kami beresonansi. Di Gorontalo tuh lebih menyedihkan lagi Pak. Tuna kuning, yellow strip yang sirip kuning, itu harus dikirim dulu ke Surabaya. Di loin dulu di sini. Jadi dipotong loin tuna itu, yang di sana diambil 2 juta, dipotong di sini, terus dimasukin plastik, dikirim ke Jepang. Kalau Bapak lihat di peta, Gorontalo itu udah dekat sama Jepang. Saya nanya sama orang Gorontalo, kenapa ente kirim ke Surabaya dulu? Satu, memang processingnya ada di Surabaya. Yang kedua, tidak ada dermaga yang proper untuk ngantar dari Teluk Tomini ini kemana? Ke Asia Pasifik. Dan lebih sedih lagi Pak, Oktober, November, Desember, tuna ini di Teluk Tomini lagi berhambur. Karena apa? Musim kawin ini. Oktober, Desember, November ini musim kawin. Karena dia di utara dingin, dia lari cari yang hangat. Ini musim kawin ini. Tapi begitu ikan tuna ini yang biasa 1 ekor 3 juta, Oktober, November, Desember ini turun Pak, ratusan ribu. Kenapa? Karena suplainya banyak. Bapak Ibu sekalian, dalam teknologi ikan, kalau suplainya banyak, tinggal dimasukin kulkas, namanya storage cold, pendingin, didinginkan, nanti waktu suplainya kurang dijual. Dan tidak ada storage cold satu pun di Teluk Tomini Pak. Korea pernah bikin, hancur. Ada ini, ada itu, segala macam. Sedih saya. Padahal tinggal taruh 1. Saya udah ngomong, boleh nggak masjid punya storage cold? Boleh Ustadz, kalau ada masjid disimpan aja sama masjid. Tapi nggak bisa, susah juga, kompetensi dan pemikiran. Nauzubillah min zalik Pak ya. Mudah-mudahan ini selesai. Dominan nelayan di sana dapat 2 juta ikan. 2 juta loh Pak. 1 ikan bisa 4 juta. Itu 3 hari ngambil tuna, balik dapat 3-4 juta. Mohon maaf, main judi pelacuran habis besok miskin lagi. Saya udah jalan ke pesisir pantai Pak. Saya udah naik ke perkebunan yang mereka panennya dibeli murah. Masalahnya di mana? Saya udah keliling membedah ekonomi di Indonesia ini. Saya ngobrol sama pelaku koperasi. Kita
the two problem tuh, karakter dan kompetensi. Makanya frustasi saya balik ke masjid ya. Kita ajak orang sujud aja kepada Allah dulu. Subuhnya yang benar dulu. Sujud kepada Allah dulu. Supaya kemudian mudah untuk dibentuk. Kita nggak bisa ngerubah orang, kita cuma bisa ngajak ke Allah. Semoga setelah mereka dekat ke Allah, Allah memperbaiki kita semua insya Allah. Jadi lewat ini Pak, lebih-lebih syuruk. Tapi terima kasih sekali Masjid Al-Mu'ti. Semoga nanti bisa silaturahim lagi. Oh boleh Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak mundur dalam arti tadi itu masjid aja. Kami harapkan Anda nanti bisa di era berikutnya itu dipersekutu menggerakkan. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Semoga ada. Amin amin Pak Sugiarto. Iya. Amin. Iya. Tadi kan ada lembaga apa tuh? Penjamin simpanan, LPS. Lembaga simpanan itu kan dananya banyak sekali. Kemudian sekarang seperti kelihatan batu bara itu kan dibutuhkan. Padahal banyak mereka tuh sebenarnya orang Muslim, tapi mereka nggak punya uang. Akhirnya yang ambil alih itu orang-orang kafir kan, orang Muslim. Sehingga sekarang yang kaya bukan si pemilik. Apa Pak? Tanah atau apa tadi? Batu bara atau? Tambang-tambang. Oh tambang-tambang. Tambang-tambang itu kan sebenarnya banyak orang-orang kita yang punya. Tapi mereka cuma punya izin tambang apa? Tambang emas, tambang apa? Konsesi. Ya. Nah, karena tahu begini, datang mereka pemilik modal dibeli sahamnya 60% atau 90% gitu kan. Betul. Nah, sekarang yang kaya itu bukan si pemilik tambangnya, tapi si yang mengambil alih saham. Seandainya ada satu lembaga yang mengumpulkan dana yang berlebihan dari para pengusaha Muslim itu, kemudian percaya tambang-tambang yang membutuhkan saham yang diambil oleh ini, insya Allah mereka bisa luar biasa. Iya. Pak ini nggak apa-apa Pak, saya jawab lagi nggak apa-apa Pak ya. Kan Bapak yang punya masjid nih. Kalau saya sih udah 2 hari ini full Pak, pagi, siang, sore, malam. Jadi gini Pak. Kalau kita bicara zakat itu memang terbatas Pak Sugi. Ayah dengan Bapak? Pak Edi ya, Pak Edi. Oh ya, ayahnya Rama, Masya Allah. Rama banyak cerita. Jadi kalau kita bicara zakat Pak Edi, atau kita bicara tarikan yang sifatnya zakat, itu memang terbatas Pak. Ibu Sri Mulyani pernah ngitung inventory, harta, kalau zakat mal diterapkan. Naskah redaksi Ibu Sri Mulyani itu 173 triliun. Segitu aja Pak. Kalau tarikannya zakat. Ada instrumen untuk tadi itu Pak, yang sebetulnya lebih agresif. Sebetulnya namanya wakaf produktif. Jadi gini Pak, wakaf itu asal kata bahasa Arabnya adalah wakaf, berhenti. Kayak bapak-bapak kan haji wukuf di Arafah. Maka dalam Islam kalau kita punya benda, ini namanya al-milkun nafas, kepemilikan jiwa. Begitu diwakafkan, dia berhenti kepemilikannya. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. 3 nih. Jadi tidak boleh transfer kepemilikan. Itu namanya wakaf. Jadi kalau Bapak Ibu gini misalnya Bapak, saya mewakafkan, ini wakaf, kepemilikannya berhenti. Bukan berarti nggak boleh dimanfaatkan. Maka salahnya di negeri ini, bukan salahnya, kurang tepatnya di negeri ini, kalau bicara wakaf itu berputar-putar pikiran kita di kuburan atau masjid. Padahal ada namanya wakaf tunai. Wakaf tunai itu misalnya begini. Ustadz, saya wakaf nih 1 miliar untuk modal kerja. Nah itu bisa tuh, itu wakaf juga. Artinya 1 miliar permodalan itu dalam bentuk liquid digulirkan, dipertahankan nilainya agar tetap 1 miliar. Nah ini nanti dipergulirkan, termasuk yang saham itu. Saya keliling di tambang lumayan sering Pak. Saya ngisi di Tembagapura. Terakhir itu saya ngisi di Gosowong. Jadi Gosowong landing di Ternate pakai chopper lagi. Nah, itu underground mining, masuk sekian ribu ke bawah. Nah, permasalahan kita di pertambangan itu memang ada 2 kan. Ada dia konsesinya, punya konsesinya, sama kedua dia operator. Nah makanya kan negeri ini punya pola, yang punya konsesi, ada yang punya
operator gitu loh. Operatornya tadi tuh Ayahanda bilang kadang-kadang harus berbagi saham gitu ya ya dengan yang punya izin. Nah, sebetulnya wakaf itu juga mempersilahkan ada pola-pola begitu, Pak. Jadi pakai dana wakaf, operating wakaf. Tapi itulah kalau tadi Ayahanda bilang gimana kalau pengusaha muslim kumpul, ini terkait sama masalah resiko Ayah. Ini masalah edukasi jangka panjang juga. Karena tidak mudah juga kemudian untuk menggerakkan ini, karena kita perlu instrumen ini, kompetensi rada banyak ya. Ada yang mesti ngerti finance-nya, ada yang mesti ngerti keuangannya. Ini multi kompetensi kalau sudah begini. Saya bahkan saya pun yang ngerti teorinya tipis-tipis nggak berani juga gitu untuk gegabah ya. Karena ini luar biasa. Nah, sebetulnya memang komunikasi, menurut saya komunikasi permasalahan itu sama-sama perbankan ya. Sebetulnya kan dananya kan banyaknya di perbankan tadi tuh Ayah ya. Saya tuh pernah ketemu sama orang perbankan tuh sebetulnya sederhana begini. Kan kalau teman-teman muslim tuh rada alergi sama tanda petik sama bunga ya. Maksudnya rada kontraksi sama bahasanya ribawi gitu. Saya sebetulnya pernah nantang Pak teman-teman perbankan tuh gini. Coba pakai syirkah bagi hasil. Ini lebih progresif. Oh nggak bisa Kang, kalau kayak gitu bisanya Ventura kata dia gitu. Jadi ada lembaga finansial yang sifatnya masuk equity. Jadi gini Pak, aduh ini belajar finansial ya. Kalau kita lihat neraca, kalau ada uang, ada aktif, maksudnya ada aktiva, stok, itu namanya aktiva. Nah, di pasiva ini kan ada dua jenis kelamin ini. Ada yang namanya utang, liability, L, ada yang namanya E, equity. Kalau kita punya usaha, ngutang ke bank, maka dia akadnya adalah notes payable, NP. Di dalam struktur neraca itu. Cash bertambah, hutang bertambah. Jadi bertambahnya beban hutang. Jadi artinya kita masukin hutang. Apa itu hutang? Sesuatu yang harus kita kembalikan dan pasti ada cost of fund-nya. Cost of fund itu biaya dari si dana tadi, cost of fund. Nah, cost of fund-nya perbankan namanya interest, bunga. Ya, 1% per bulan, 1,5% per bulan. Nah, kalau Ventura dia masuk di equity, Pak. Dia masuk di equity. Ventura itu yang sekarang dipakai sama startup. Artinya dia masuk di kepemilikan. Nah, solusi yang tadi Pak Edi sebutkan itu sebetulnya Ventura, Pak. Harusnya kaum muslim ini punya Ventura yang masuk pada sektor real. Nah, ini lagi digagas sama Pak Catur Gunandi nih. Karena uangnya banyak banget itu. Itu jaringannya juga internasional. Saya banyak ngomong sama Pak Catur. Nantilah mudah-mudahan Pak Catur punya formula ini di Musinin Club. Rama juga udah jadi anggota Pak. Putra Bapak nih member kami juga di Musinin Club. Nanti mudah-mudahan dari obrolan ini bisa digarap. Tapi insya Allah semangatnya kita tangkap Pak. Kami Musinin Club baru 5 bulan Pak. Baru 5 bulan ini. Tapi karena memang klub eksklusif ya. Ini kita pertumbuhannya lumayan cepat, alhamdulillah. Nah, mohon doa saja, nggak cuma ngumpul-ngumpul sedekah. Jadi sederhana sih Pak. Saya tuh gaul sama HDCI, Harley Davidson Club. Ini bawa bapak ini kok mau beli Harley mahal-mahal gitu loh Pak. Saya tuh ternyata begitu ikut Harley Davidson Club, ya Kapolda di situ, ya jaksa wilayah negeri di situ, bos-bos di situ. Oh, rupanya circle. Jadi beli motor 300 juta, 400 juta, 2 miliar supaya bisa masuk circle. Nah, makanya hal itu kita lakukan juga. Kita bikin klub, tapi kalau mau masuk klub 10 juta dulu per bulan. Nah, kurang lebih begitu. Akadnya sedekah. Jadi kita dapat orang-orang spesial, Pak. Nah, sekarang ini udah mulai Pak Harman masuk ya. Paragon 120 juta dia investment, maksudnya sodakoh. Jadi Masya Allah ini lagi kita buat elite klub Pak. Memang ngurusin pengusaha muslim ini nggak bisa kita buat komunitas terbuka, nggak nyambung gitu loh. Saya pernah bikin, ayo kumpul-kumpul pengusaha, itu ya aktivis bisnis networking juga jalan, pencari investasi bodong juga masuk, wes pokoknya macam-macam lah. Nah kalau Muslimin Club itu memang eksklusif, dia disaring betul. Nah ini yang kita lagi coba social engineering ini Pak Sugiarto, rekayasa sosial ini. Mudah-mudahan bisa dijawab. Tapi Pak Sugiarto ini rada provokatif ya. Kalau bisa masuk pemerintah.
Tawaran saya Pak di ITB itu umur 25-24 bolak-balik di Senayan dipersiapkan jadi anggota DPR sama teman-teman itu ya. Karena saya di Kaltim punya basis juga, nggak nyambung saya Pak. Jadi saya memang di sektor swasta ini, private sector, third sector. Mudah-mudahan bagi-bagilah sama teman-teman yang lain. Ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi. Kalau saya ini pemikir lepas Pak, pemikir lepas, bangun ekosistem yang bebas. Tapi kalau sudah saya ngelihat rapat komisinya, saya ngelihat anggarannya. Saya pernah mau jadi marketingnya Citylink. Jadi saya ngisi ke Garuda, dekat sama teman-teman Garuda. Saya mau jadi direktur niaga. Jadi di Garuda Group itu direktur Citylink itu namanya direktur niaga. Karena waktu itu kita sampai sekarang kan kalah sama Lion gitu loh. Tapi begitu saya diskusi gimana jadi di direksi BUMN segala macam, tobat Pak. Saya nggak cocok. Saya nggak usah lanjutkan lagi lah Pak ya. Pokoknya saya give up lah. Saya akhirnya dalam seleksi itu saya, nggak lanjut deh gitu. Saya lebih senang begini, keliling, ngeliat, nulis, lepas, dan menjadi mitra negara, bangun negara ini gitu. Saya lebih senang begitu gitu. Teman-teman saya banyak di kepolisian juga, kita sering bicara, ada yang di TNI juga, ada yang di Senayan juga, anggota kita senang bicara begitu gitu. Ada yang di akademisi juga, doktor-doktor juga banyak, para PhD ini saya senangnya begitu Pak. Dan sekarang lagi senang bangun filantropi dakwah di masjid. Potensi masjid luar biasa Pak. Kita punya 1 juta titik masjid Pak Edi. 1 juta, nggak main-main. Huge, 1 juta titik masjid Pak Edi, nggak main-main. Padahal kelurahan di Indonesia itu cuma ada 82.000. Jadi setiap satu kelurahan itu ada 10 masjid Pak. Oh, ini luar biasa. Kalau ini kita connect menjadi masjid network, menjadi kekuatan yang luar biasa. Kencelengnya aja triliunan Pak. 1 juta titik masjid itu kencelengnya. Kalau 3 juta setiap Jumat tuh Pak. Kali 1 juta, 3 triliun Pak. Kita ngumpulin tiap Jumat. Itu laporan yang gak jelas, audit yang gak jelas. Tapi umat ngenceleng 3 triliun. Nah itu berita baiknya itu. Nanti kita ngenceleng Pak, se-Indonesia Pak. Ya. Saya udah dengar juga berita dari Rama, insya Allah Pak. Nanti kita beresin tambangnya. Masya Allah, ada lagi nih Pak. Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya bebas Pak, tapi bapak-bapak gimana gitu? Kita boleh sih sholat syuruk lewat-lewat, nggak apa-apa. Gimana Pak? Ya. Nah, kami berpikir Pak, memang apa yang disampaikan tadi infrastrukturnya memang kuat di Indonesia. Cuma kalau saya melihat ini potensi orang-orangnya ini kompetisinya ada. Betul. Karena saya melihat bahwa bibit itu diciptakan baik dari sisi bakat maupun dari sisi pendidikan. Ya. Nah kita ini lemah sekali. Satu bakat di rumah juga sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, pendidikan kita ini lemahnya adalah teori doang. Iya. Iya. Nah, akibatnya kita ini apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita kompetisikan di dalam kehidupan. Iya. Nah, ini mungkin yang tadi bisa sampaikan di depan BUMN, di depan mana itu mereka orang-orang pintar menurut saya. Iya. Dan itu memang sudah dibuktikan. Salah satunya waktu pabrik gula sudah ekspor kita. Iya. Paham. Ya, jadi saya berpikir bahwa uang seberapa pun selama orang itu tidak mampu berkompetisi juga nanti. Iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini, kita ini mau ada ledakan bonus demografi, Betul. 2030, dan itu tidak main-main. Karena apa? Banyak sekali usia muda yang potensi, hanya masalah usia, tapi kemampuannya bagaimana? Iya, betul. Nah ini yang menurut pandangan itu apa yang harus dipersiapkan? Karena saya sendiri juga melihat pemerintah juga santai aja gitu. Iya. Padahal punya orang ini luar biasa banyak, ekonomi juga kuat, tapi tidak ada apa-apa. Itu bisa. Betul. Bicara belum. Oh iya Pak, monggo. Ini saya layani dulu Pak ya, Pak Sugiarto, monggo Pak. Oh iya, saya masih ada waktu. Dengan Bapak siapa Pak? Namanya Pak Gede. Pak Gede, Pak Dokter, Pak Dokter Gede, Masya Allah.
Pak Dokter, bismillahirrahmanirrahim. Kajian saya tentang bonus populasi, Pak. Ini memang kita berulang etapenya Sriwijaya, Majapahit, dan saat ini nih, 2002. 7 abad sekali. Hitungan yang saya lakukan. Jadi 7 abad yang lalu kita menang di Majapahit karena jadi apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah ketika piramidanya gemuk di tengah. Kita punya konsolidasi SDM produktif yang melebihi jumlah orang tua dan anak kecil. Ini memang terjadi di 2000 sekarang ini, 2022 ini menuju nih Pak. Ya angkatan saya sebetulnya, saya lahir 86, ini angkatan saya 86 90. Jadi nanti kita yang angkatan kerjanya itu insya Allah akan mencapai kurang lebih 170 juta populasi Pak, dari 300 juta. Itu bonus demografi yang kuat. Nah intinya, nah ini berbeda sama Jepang. Jepang terbalik. Jepang ini orang tuanya banyak Pak. Terakhir saya ke Tokyo, Hiroshima, dakwah saya ke Tokyo, Hiroshima, dan juga ke Korea itu saya ke Daegu, Busan juga sama. Itu orang tuanya banyak banget. Dan mereka tuh pernikahannya jarang. Makanya di Jepang itu populasinya terbalik, anak mudanya sedikit. Nah, repotnya kita, anak mudanya banyak, ini jadi bonus apa jadi beban? Iya kalau jadi bonus, belum apa-apa aja suka tawuran, ya kan? Terus juga suka bikin problem. Pokoknya ini bisa jadi gawat ini kalau nggak dibentuk. Nah, apa pendekatan saya pada masalah ini? Ada 2 Pak. Yang pertama pendekatan kurikulum. Saya buka Pak. Saya Pak drop out ITB. ITB saya nggak selesai. Saya lulusan SMA. Jadi waktu saya tidak bisa menyelesaikan sisa 50 SKS, saya menemukan jiwa saya entrepreneurship, saya bisnis. Begitu saya bisnis, saya ada uang sedikit, saya ambil short course, saya ambil konselor, bisnis konselor. Saya belajar finance cuma 3 hari Pak. Saya belajar finance 3 hari, itu udah bisa bikin workshop finance, ngobrol sama S2 akuntansi. Dia bilang, Mas Randy S1 akuntansi di mana? Enggak, aneh belajar 3 hari. Saya belajar sama Kit Cunningham, video digitalnya dari Texas. Sangat simple. Saya udah bisa ngaudit Pak, sampai EBITDA ngerti apa. Saya cuma belajar 3 hari, 3 days, keuangan. Saya belajar human resource development 5 hari saya belajar. HR, all about HR, sistem, KPI, balance scorecard, itu 5 hari. Saya belajar tentang branding sama Pak Subiakto, yang ngeset McD, Teh Botol Sosro, 2 hari. Langsung ngerti desain branding, kenapa Harley begitu, kenapa Axe begitu, apa bedanya, apa itu persepsi, apa itu brand, apa itu merek. Itu 2 hari aja. Nah, akhirnya saya mempelajari sesuatu Pak. Belajar itu mudah Pak. Yang bikin repot ini dijejeli macam-macam. Setuju nggak? Ilmunya pemasaran 144 SKS 4 tahun. Untuk apa Pak? 144 SKS 4 tahun. DWK Prayoga ini drop out kimia UPI. Drop out juga. Uangnya lebih banyak. Uang banyak banget. Karena kalau tiap hari ketemu saya itu ngabisin 1 buku, ngabisin 1 short course dari Amerika. Jadi belajar. Jadi gini, intinya pola pembelajaran yang harus direvolusi. Saya dari SMA udah masuk Rohis, kerohanian Islam. Di ITB saya sekjen di keluarga mahasiswa Islam ITB. Memang saya dekat dengan dunia dakwah nih Pak. Tapi setelah selesai dari ITB, saya berkelana tuh jadi training corporate, ngisi di Telkomsel, ngisi di Paragon, ngisi di beberapa instansi, ngisi di Pertamina MOR. Begitu balik ke dakwah, akhirnya ngerecall lagi ilmu tafsir. Mudah Pak, kalau misalnya kita tahu ilmu batangnya itu mudah. Aplikasi bahasa Arab per kata, lihat sirohnya, lihat konteksnya, lihat sistemnya, udah jadi. Seperti Islamic Finance ini, orang-orang bingung. Start filantropi langsung running 8 miliar. Ilmu filantropi itu juga 2 hari 3 hari juga tuntas. Tapi bayangkan sekolah misalnya untuk menjadi amil aja harus 4 tahun, harus 3 tahun setengah. Jadi inti kenapa anak-anak muda kita nggak jadi Pak, karena yang dipelajari terlalu banyak. That's the point. Ya Allah Pak, saya ketemu teman saya di Jerman ngelihat materi anak SMP, dia bilang materi S2-nya Jerman gitu. Di Jerman itu kalau belajar, kalau di Amerika, di Eropa, Finlandia yang katanya pendidikan terhebat tuh belajarnya sederhana-sederhana, alam dan seterusnya.
Saya SMP ketemu 2X plus 5 sama dengan 12 sama dengan 13. Berapakah X itu SMP? Sekarang muncul di soal 5 SD, Pak. How come, Pak, anak 5 SD sudah belajar pertidaksamaan-persamaan? How come? Menurut saya, ini terkait dengan APBN 20% pendidikan, terkait dengan serapan, terkait dengan belanja, kurikulumnya harus banyak, biar banyak yang dapat kue. Sedih, Pak. Sedih. Jadi satu, memang masalah sistemnya, makanya kita menciptakan anak-anak yang frustasi. 14 mata pelajaran, 14 guru berbeda, sementara satu siswa harus menguasai 14 mata pelajaran. Nggak masuk akal, Pak. Bagi saya nggak masuk akal. SMA diajarin tegangan tali, sigma Fx, sigma Fy harus 0. Emang mau jadi engineer semua? Aneh. Jadi satu, kita punya masalah di kurikulum, udahlah. Saya rasanya Masya Allah ya, kalau ada kuasa itu yang satu ya saya mau rombak tuh. Udah belajarnya 7 mata pelajaran aja yang mudah-mudah. Bahkan kalau kita lihat negara-negara maju, yang dibudayakan adalah baca novel, baca karya sastra, melatih pikirannya untuk berkembang. Sekarang literasi anak-anak kita juga lemah, Pak. Akhirnya tiktokan aja kerjaan, itu satu. Yang kedua yang repot, Pak, di kita itu, ini juga jadi masalah seperti Bapak bilang tadi, masalah kompetensi. Saya itu ngelihat tuh masalah di karakter. Masalah di karakter ini problem luar biasa besar. Misalnya karakter mau instan. Maaf nih, Pak, saya ketemu sama beberapa pengusaha ya. Tadi Bapak juga nyinggung. Kenapa di Indonesia besarnya adalah industri tambang? Karena gampang, Pak. Saya pernah buka model bisnis batu bara, itu kan jelas hitungannya, kontraktornya sekian dolar, konsennya sekian. Apa sih bisnis batu bara itu? Dikeruk, Pak, dikeruk, dirapiin dikit, mana yang sulfurnya sekian, mana yang energinya sekian berdasarkan kalori, masukin ke kapal tongkang, transaksi. Bisa nggak kita bikin kayak Samsung, teknologi, inovasi, jadi kayak Panasonic? Nggak bisa, Pak. Saya ketemu sama pengusaha-pengusaha kita, repot Mas, cangkul aja tinggal jual. Mereka bilang apa, Pak? Cangkul aja tinggal jual jadi duit, $400 per metrik. Nggak bisa, Pak. Korea Selatan mikir bikin Samsung, mikir bikin Hyundai, mikir bikin mikir bikin LG. Itu mereka berpikir. Kalau kita memang dari segi karakter pengen simple. Saya ketemu teman-teman filantropi. Saya bilang, ngomong sama pengusaha, segmenting, hajar yang teman-teman pengusaha muslim nih, ngobrol baik-baik. Susah, mending kita fundraising 10 ribuan, 100 ribuan. Mau enak. Ya kalau nyari 100 ribuan insya Allah, Pak. Video bagus, foto bagus, silakan donasi 100 ribu, cair 100 ribu. Coba cari yang 10 jutaan, bisa nggak? Padahal yang di 10 jutaan itu potensinya besar. Tapi nggak mau repot bikin laporan keuangan, nggak mau repot accountability, nggak mau repot bikin program yang bagus, nggak mau repot komunikasi bikin media. Jadi ini karakter, pengen simple. Ya kayak saya hari ini kan ke Surabaya, berat ini, Pak, ini nonstop. Jam 6 nanti ada rapat di Best Western lagi, jam 7 ke masjidnya Ayahanda, Masjid Konsulat nanti jam 9. Makan siang sama pengusaha muslim, siang ini ada beberapa entity, sorenya, malamnya seminar ke masjid, ini susah. Anak muda aja nggak mau ngejalanin yang susah-susah. Naik kereta dikit, susah, saya nggak pas. Ini anak-anak saya bawa dari Bandung. Abi, manggil saya kan Abi kita ke Surabaya pakai apa? Pakai Avanza, udah ada tolnya Pak Jokowi pakai. Nah, ngegas dari Bandung, Pak, nyampe, Pak, sehat-sehat walafiat. Nggak ada manja-manja. Kalau tol ini nyampe Mataram, kamu sampai Mataram. Kalau tol ini nyambung sampai NTB, kamu sampai NTB. Masya Allah, ini kita banyak nggak mau capek. Gorontalo tuh tiket pesawat 2,4 juta, jauh, Pak. Udah kayak Jakarta India, jauh Gorontalo itu. Kita datangin juga. Saya datang bolak-balik ke Gorontalo. Jadi saya rasa begitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya nyambung tadi Pak Edi juga, kenapa kok asing masuk? Asing mau capek, Pak. Mereka mau eksplorasi, mereka mau siap rugi jutaan US. Mahakam itu, ayah saya Faiko, Total, Chevron, itu mereka mau investment siap rugi. Mereka Slamberzi itu orang-orang yang
Gila teknologi, saya ngomong sama orang-orang hebat di Slumberjee, Halliburton, itu orang-orang yang siap sama teknologi. Kalau kita maunya gampang aja, rente aja. APBN proyek, kumpul-kumpul pengusaha muda. Aneh kira ngomongin apa? Ngomongin proyek. Ambil dari sini, temukan di sini, potong 5%. Nggak cocok saya, Pak. Nggak cocok. Markup anggaran. Barang 15.000, masuk laporan 25.000, 30.000. Bener-bener nggak cocok. Nah itu yang akhirnya bikin loss. Udahlah pajaknya ditarik, Masya Allah luar biasa dengan paksa. Dikejar pakai pemeriksaan dan seterusnya kadang-kadang, tapi begitu dibelanjakannya cara-cara begitu. Nah ini juga kasihan juga, akhirnya distrust ya, publik akhirnya distrust. Saya kemarin ngisi di Dirjen, tapi bukan yang Dirjen yang narik pajaknya, tapi Dirjen yang memenuhi, yang ori-ori, yang memproduksi obligasi ya, yang Dirjen yang untuk memenuhi kekurangan APBN. Itu saya juga ngomong gitu, distrust kepada publik distrust kalau misalnya cara pengelolaan kita nggak tepat. Jam 6 Pak, terima kasih ini dinamis sekali diskusinya. Saya bahagia direspon baik di Masjid Al-Muti. Mudah-mudahan nanti kalau ke Jatim di sini lagi Pak ya, diizinkan ngobrol-ngobrol, panggil teman-teman lebih banyak lagi supaya kita bicara sesuatu yang berkemajuan bagi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.